Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Wahyono dari kelas 12-3 dengan nomor absen 2 akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait buku novel Cinta Subuh karya Ali Farigi yang memiliki genre romantis dan juga religi. Novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang disutradarai oleh Indra Gunawan dan diperankan oleh Dinda Hau sebagai Ratih, Ray Bayang sebagai Angga, dan juga Roger Denuarta sebagai Arya. Untuk yang pertama, ada identitas novel ataupun bisa disebut identitas buku. Ada judul bukunya yaitu Cinta Subuh dengan pengarang Ali Farigi, penerbit dari Coconut Books. Kemudian tahun terbit adalah 2019, tebal buku setebal 292 halaman dan dengan nomor ISBN 978 602 671 4527 dan dengan harga di Pulau Jawa Rp85.000. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait isi novel Cinta Subuh, yang pertama adalah pengertian novel. Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat tiap tokoh. Selanjutnya adalah jenis novel. Jenis novel dari Cinta Subuh adalah jenis romansa, yaitu novel yang menceritakan kisah cinta dua remaja. Selanjutnya ada unsur intrinsik dari novel tersebut. Yang pertama ada tema. Tema dari novel Cinta Subuh sendiri ada dua. Yang pertama yaitu tema pokok dan tema tambahan. Yang pertama, tema pokok. Tema pokok dari novel ini adalah percintaan yang menceritakan kisah percintaan remaja. Kemudian tema tambahannya adalah tema religi yang menceritakan percintaan dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya adalah plot dan alur. Yang pertama adalah plot. Plot yang dihadirkan sangat menarik sekali dari novel ini, yang membuat penonton ataupun pembaca tidak bosan menontonnya dan membacanya. Mulai dari plot Ratih yang sangat religius dan menolak pacaran, tapi pada akhirnya luluh juga dengan Angga, hingga plot pada akhir cerita yang tidak terduga yaitu Angga menikah dengan Ratih. Kemudian selanjutnya adalah alur. Alur dari novel Cinta Subuh menggunakan alur maju atau alur progresif yang ceritanya urut dari awal hingga akhir. Alur cerita diawali dengan putusnya Rangga dengan Mira sebagai mantan pacarnya dan bertemunya Angga dengan Ratih, dan pada akhirnya Ratih menikah dengan Angga. Jadi pada alur novel ini yaitu urut dimulai dari Angga bertemu dengan Ratih hingga pada akhirnya mereka berdua menikah. Kemudian selanjutnya adalah penokohan. Tokoh penokohan sendiri dibagi menjadi tiga. Ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung tokoh utama. Kemudian tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menentang tokoh utama. Dan kemudian ada tokoh tritagonis atau tokoh netral yang tidak mendukung siapapun. Kemudian yang pertama adalah tokoh protagonis. Di sini yang pertama tokoh protagonisnya adalah Angga. Angga di sini berperan sebagai tokoh utama. Seorang pemuda yang malas beribadah dan sering bergonta-ganti pacar yang pada akhirnya menjadi pemuda yang soleh dan rajin beribadah. Jadi Angga ini memiliki watak yang bermalas-malasan, tetapi watak bermalas-malasan tersebut pada akhir cerita menjadi berubah menjadi seorang yang rajin. Kemudian selanjutnya adalah Ratih. Ratih adalah tokoh wanita sebagai lawan main tokoh utama ataupun Angga. Ratih adalah seorang pemudi yang religius dan menjaga pergaulannya, yang pada akhirnya luluh dengan Angga
dan berpacaran kemudian menikah dengan Angga. Jadi Ratih ini memiliki watak, yaitu seorang wanita yang religius, sangat islami sekali, tapi kemudian pada akhirnya luluh juga dengan Angga dan akhirnya menikah dengan Angga. Kemudian tokoh selanjutnya ada Gani. Gani di novel ini berperan sebagai teman tokoh utama, yaitu Gani adalah seorang teman yang selalu mengajak Angga untuk beribadah dan selalu menemaninya serta memberinya semangat saat Angga bersedih. Ia kemudian tertarik pada salah satu teman Ratih, yaitu yang bernama Hersi, dan kemudian mereka berdua menikah pada akhir cerita. Selanjutnya ada Dodi. Dodi di sini juga sama sebagai teman tokoh utama, seorang pemuda religius yang membantu tokoh utama menyelesaikan masalahnya yang sulit untuk sholat subuh berjamaah. Jadi Doni berperan penting dalam cerita ini karena Dodi membantu tokoh utama untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu tidak dapat sholat subuh berjamaah. Yang kemudian Dodi pada cerita ini adalah tertarik pada Agni, dan kemudian dengan keberaniannya ia melamar Agni di rumahnya langsung. Jadi Dodi ini punya sifat pemberani. Jadi dia langsung datang ke rumah orang tuanya, orang tua Agni, dan melamarnya. Kemudian ada tokoh antagonis. Untuk antagonisnya di sini adalah Arya, yaitu Arya adalah tokoh antagonis yang ingin menikahi Ratih. Ia mulai menyukai Ratih saat di kampus. Jadi saat di cerita ini Arya itu berperan sebagai kakak kelas dari Ratih di kampusnya. Kemudian saat ibundanya Arya ini meninggal, ia mendapat wasiat untuk melamar Ratih. Walau sudah mengetahui Ratih memiliki pacar, yaitu Angga, ia tetap ingin melamar Ratih dan menentang Angga, yaitu pada di suatu adegan ada di mana Arya bertemu dengan Angga dan mereka itu sempat berbicara satu sama lain terkait pernikahan Arya dengan Ratih. Dan kemudian Arya dengan berani langsung melamar Ratih dan hingga sudah sampai mau menikah, walaupun pada akhirnya gagal menikah dan Arya mengalah. Jadi Arya ini punya sifat tokoh yang pemberani dan juga memilih mengalah. Dan selanjutnya ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang netral, tidak mendukung siapapun. Dalam novel Cinta Subuh, tokoh tritagonisnya adalah Sapta, atau yang biasa atau dalam cerita itu dipanggil dengan Ustadz Sapta. Jadi Ustadz Sapta ini adalah kakak dari Ratih yang religius dan selalu menjaga adiknya dari pergaulan dengan laki-laki. Jadi Sapta ini selalu menjaga adiknya untuk tidak bergaul dengan sembarang laki-laki. Yang kemudian mengapa Sapta ini bisa disebut dengan tokoh tritagonis? Karena saat Sapta mengetahui bahwa Ratih selama ini membohonginya dan berpacaran, ia marah kepada Angga dan mengusirnya dari rumahnya. Tapi kemudian ia sadar dan mengikhlaskannya. Dan pada akhir cerita, Ustadz Sapta ini merestui hubungan Ratih dan Angga dan menikahkan keduanya. Kemudian selanjutnya ada latar tempat. Untuk latar tempat ini ada banyak dalam novel ini yang akan saya sebutkan satu-satu. Yang pertama ada kampus. Ini menjadi tempat yang paling sering muncul dalam cerita. Di kampus ini dibuktikan dengan adegan di awal, yaitu Angga diputuskan dengan Mira yang adegannya ada di dalam kampus. Kemudian selanjutnya adalah masjid kampus. Masjid ini adalah masjid yang terletak di dalam kampus, dan bukti dari latar tempat ini ada saat Angga pertama kali bertemu dengan Ratih.
Kemudian selanjutnya ada kos Angga. Kos Angga ini dibuktikan dengan adegan saat Angga masih tertidur waktu sholat subuh. Kemudian selanjutnya ada rumah Ratih. Jadi latar tempat rumah Ratih ini dibuktikan dengan adegan Arya datang melamar Ratih yang berada di rumahnya Ratih. Kemudian selanjutnya adalah kafe dekat kampus. Latar tempat ini dibuktikan dengan adegan saat Angga dan juga Ratih berteduh saat terjadi hujan. Kemudian selanjutnya adalah kafe kompleks. Adegan di kafe kompleks ini dibuktikan saat Angga bertemu dengan Arya di malam hari. Kemudian selanjutnya adalah bengkel. Adegan bengkel ini dibuktikan saat Dodi, teman tokoh utama, bertemu dengan Agni yang sedang mengantar ibu-ibu yang motornya rusak. Jadi Agni ini berbuat baik dengan mengantarkan ibu-ibu yang motornya rusak ke bengkel Dodi. Dan ini membuat Dodi bertemu dengan Agni. Dan selanjutnya adalah latar tempat selanjutnya adalah rumah sakit. Adegan di rumah sakit ini dibuktikan saat Arya menjenguk ibunya yang sedang sakit di rumah sakit. Dan kemudian adalah latar tempat yang terakhir adalah pemakaman. Latar tempat di pemakaman ini dibuktikan saat ibunda dari Arya ini meninggal dunia, kemudian dimakamkan, dan dalam pemakamannya tersebut hadir tokoh Arya dan juga Ratih. Kemudian yang terakhir adalah latar suasana. Latar dalam novel ini suasananya ada sedih, kecewa, senang, dan bahagia. Untuk sedih, dalam novel ini dibuktikan saat dengan adegan saat Angga diputuskan oleh Ratih dan Arya tidak jadi menikah dengan Ratih. Jadi dua adegan tersebut adalah adegan sedih yang mewakili suasana sedih. Kemudian ada suasana kecewa. Suasana kecewa ini dibuktikan saat adegan Ratih merasa kecewa dengan Angga yang tidak sholat subuh walaupun sudah ia telepon berulang kali. Kemudian selanjutnya adalah senang. Latar suasana senang ini dibuktikan saat Angga merasa senang ketika Ratih menerimanya sebagai pacarnya. Kemudian selanjutnya ada latar suasana bahagia. Latar suasana bahagia ini ada di bagian ending cerita, yaitu saat Angga dan Ratih menikah. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Dalam cerita ini, sudut pandang yang diambil adalah pada novelnya, yaitu sudut pandang orang pertama dengan kata ganti aku pada teksnya, yang mengambil sudut pandang tokoh Angga dan juga Ratih. Setelah unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Untuk unsur ekstrinsiknya adalah biografi dari pengarang novel Cinta Subuh. Biografinya adalah yang pengarang ini bernama lengkap Muhammad Ali Ghifari atau yang disebut dengan nama pena Ali Farigi. Kemudian ia lahir di Jakarta pada 2 November 1990. Ia adalah seorang ayah, suami, dan hamba yang merangkap pekerjaan sebagai pemimpi. Ia suka akan tulisan-tulisan yang mudah dipahami dan penuh inspirasi. Salah satu karya dari Farigi yang sukses adalah novel Cinta Subuh yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Kemudian selanjutnya adalah struktur dari novel Cinta Subuh. Untuk yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan para tokoh yang diawali dengan pengenalan tokoh Angga yang sedang tidur dan tidak sholat subuh. Kemudian pada pagi harinya ia diputuskan dengan pacarnya Mira di kampus, dan kemudian ia bertemu dengan Ratih, yaitu di masjid kampus, dan itu berlatar waktu saat zuhur. Jadi ketika Angga ingin sholat zuhur dan juga Ratih ingin sholat zuhur, mereka berdua bertemu. Setelah itu mereka berdua berkenalan
dan drama percintaan mereka pun dimulai. Kemudian selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi atau munculnya masalah dimulai dengan saat Angga yang sudah berpacaran dengan Ratih tidak menepati peraturannya, yaitu peraturan sholat tepat waktu. Angga mengingkari peraturan tersebut dan tidak menjalankan ibadah sholat subuh, yang membuat Ratih kecewa, dan pada pagi harinya Arya datang ke rumah Ratih dan melamarnya. Kemudian evaluasi, yaitu puncak dari masalah novel ini, yaitu terjadi saat Ratih memutuskan hubungannya dengan Angga dan memilih untuk menikah dengan Arya. Jadi saat Ratih merasa kecewa, ia memutuskan Angga dan lebih memilih untuk menikah dengan Arya karena Arya sudah melamarnya terlebih dahulu, yang kemudian membuat Angga depresi dan menjadi berubah dan membenahi hidupnya. Kemudian yang terakhir ada resolusi, yaitu pemecahan masalah, yaitu masalah menurun, yaitu dengan adegan saat Arya memilih untuk mengalah dan tidak menikahi Ratih karena Ratih lebih mencintai Angga, yang kemudian Angga yang sudah mempan dan siap langsung datang ke rumah Ratih dan melamarnya. Pada akhir cerita, endingnya adalah bahagia, yaitu Ratih dan Angga menikah dan Arya mendapat calon yang lainnya. Selanjutnya ada kebahasaan dari novel Cinta Subuh. Dalam kebahasaan novel Cinta Subuh ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi ketika orang awam membaca novel ini, ia akan dengan mudah memahami isi yang ada dalam novel ini. Kemudian dalam novel Cinta Subuh ini, saya menemukan beberapa majas. Di antaranya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola ini dibuktikan dengan adegan perkataan saat Angga mengatakan, "Mataku terasa kelilipan ketika melihat kecantikanmu." Kemudian ada majas selanjutnya, majas litosis, yang dibuktikan dengan perkataan, "Saya hanyalah perempuan biasa. Kenapa kamu yakin aku bisa bersanding denganmu?" Kemudian ada majas metafora yang dibuktikan dengan perkataan, "Lihatlah, di depan kita kantor KUA. Dan inilah janji ikatan keseriusanku dariku. Terimalah cincin dariku." Kemudian ada majas ironi. Majas ironi ini dibuktikan dengan perkataan, "Kamu jangan pacaran, karena itu buang-buang waktu dan menjadi godaan setan untuk mengelabui pikiran manusia ke jalan yang sesat." Kemudian, dan itulah majas-majas yang saya temukan dalam kebahasaan di novel Cinta Subuh. Selanjutnya ada nilai-nilai dari novel Cinta Subuh. Yang pertama, ada nilai moral. Nilai moral yang dapat kita peroleh dari novel ini adalah untuk menjaga pergaulan dan bersikap jujur kepada keluarga. Kemudian selain nilai moral, ada juga nilai agama. Nilai agama yang didapat dari novel ini adalah selalu rajin beribadah dan menjalankan syariat agama. Dan itulah presentasi dari hasil analisis saya terkait novel Cinta Subuh. Apabila saya ada perkataan yang salah ataupun kurang pas di hati para penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Akmal Wahyono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.